Shalom, selamat malam, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Selamat berjumpa dalam renungan pada malam hari ini. Saya ucapkan salam sejahtera buat saudara semua dimanapun saudara berada. Damai dan sukacita oleh Roh Kudus melimpah senantiasa dalam hati dan kehidupan saudara semua. Sebelum kita mendengarkan renungan firman Tuhan, mari kita berdoa. Bapa, dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan dan Allah kami yang sungguh sangat baik, kami mengucap syukur untuk berkat kemurahan Tuhan di sepanjang hari ini. Tuhan sudah menolong kami dalam segala aktivitas kami. Saat ini kami mau mendengarkan sabda firman-Mu. Urapi kami Tuhan, berikan pengertian untuk memahami akan setiap kehendak-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Saudara dikasihi Tuhan, ayat renungan kita pada saat ini terdapat dalam kitab Keluaran pasal 13 ayat 21 sampai 22. Tertulis demikian. Tuhan berjalan di depan mereka pada siang hari dalam tiang awan untuk menuntun mereka di jalan, dan pada waktu malam dalam tiang api untuk menerangi mereka, sehingga mereka dapat berjalan siang dan malam. Dengan tidak beralih, tiang awan itu tetap ada pada siang hari dan tiang api pada waktu malam di depan bangsa itu. Saudara dikasihi Tuhan, Thomas Merton, seorang teolog dan aktivis sosial, pernah mengatakan bahwa Tuhan yang Maha Hadir ada di mana saja dan tidak pernah meninggalkan kita. Namun kadang-kadang kita merasa Tuhan sepertinya tidak hadir. Tapi kalau saja kita mengenalnya dengan baik, maka kita akan menyadari bahwa Tuhan lebih hadir saat kita merasa Ia tidak hadir dibandingkan saat dimana kita merasa Ia hadir. Inti dari apa yang dikatakan Thomas Merton sebenarnya adalah bahwa Tuhan itu hadir kapanpun dan dimanapun dalam kehidupan kita. Salah satu sifat Tuhan adalah Maha Hadir, tidak terbatas oleh jarak, tempat, dan waktu. Tuhan selalu hadir dalam hidup kita dan menuntun serta memberikan petunjuk yang kita perlukan. Kehadirannya memberikan ketenangan, sukacita, damai sejahtera, dan kebahagiaan dalam hidup kita. Dalam ayat-ayat ini kita bisa melihat bahwa Tuhan memimpin bangsa Israel dengan cara yang begitu unik. Pada siang hari Dia menunjukkan jalan yang harus mereka tempuh melalui tiang awan. Dan pada malam hari Tuhan menerangi jalan mereka melalui tiang api. Dengan cara ini Tuhan memastikan bahwa umatnya selalu tahu kemana mereka harus pergi, bahkan dalam kondisi yang sulit di padang gurun pada saat itu. Lebih daripada sekedar tiang awan dan tiang api, ada hal yang lebih dalam yang kita dapatkan dari kebenaran di dalam ayat-ayat ini. Tiang awan dan tiang api yang Tuhan pakai untuk membimbing bangsa Israel berbicara tentang kehadirannya yang terus-menerus di tengah-tengah umatnya. Tuhan selalu ada di sana, berjalan bersama mereka dan memimpin dalam setiap langkah perjalanan mereka. Tuhan tidak hanya membimbing pada saat mereka membutuhkan pertolongannya, tetapi Tuhan selalu ada di sana, siang dan malam, di segala waktu. Tuhan selalu hadir di situ. Saudara dikasihi Tuhan, ketika kita menghadapi tantangan dalam hidup ini, kita seringkali merasa sendirian, kita merasa terisolasi dan hampa. Tapi ayat ini mengajarkan kepada kita bahwa Tuhan selalu ada bersama dengan saudara dan saya, siang dan malam, untuk membimbing dan menguatkan kita dalam melewati segala sesuatu. Dalam semua hal yang kita alami, baik itu kesulitan ataupun kemudahan, Tuhan selalu ada bersama dengan kita. Dalam Matius pasal 28 ayat yang ke-20, di situ Tuhan Yesus katakan bahwa Ia selalu menyertai kita sampai kesudahan zaman. Dan Roh Kudus-Nya Dia taruhkan di dalam hati kita. Ia tinggal di dalam kita, ada di masa kini dan juga di masa depan kita. Kebenaran bahwa Tuhan hadir selalu dalam hidup kita merupakan sukacita bagi saudara dan saya. Dalam hadiratnya ada kekuatan, dalam hadiratnya ada ketenangan. Kita tidak takut, kita tidak khawatir, tapi kita senantiasa bersyukur, bersukacita
karena hadirat Tuhan. Mari saudara yang dikasihi Tuhan, sadarilah betapa besar kasih sayang Tuhan kepada kita. Ia tidak hanya menciptakan kita, tapi Ia juga hadir, membimbing, menuntun dan menolong kita dalam perjalanan hidup ini. Bersyukurlah karena kehadirannya selalu ada, dan berjalanlah bersama Tuhan sesuai dengan firman-Nya. Walaupun secara kasat mata kita tidak dapat melihat Tuhan, tapi Ia ada dimanapun kita berada. Jangan lemah semangat kita karena merasa sendirian. Jangan putus asa karena merasa ditinggalkan. Meskipun kita jauh dari keluarga, terpisah jarak dari sanak saudara, atau ditinggalkan oleh teman dan sahabat, serta sendirian dalam menapaki kehidupan, tetaplah bersukacita karena ada Tuhan yang selalu bersama kita di setiap langkah. Sungguh Tuhan Yesus baik, dan Ia sangat baik. Kasih-Nya nyata lewat kehadirannya yang menuntun kita masuk dalam rencana-Nya. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus untuk firman-Mu. Kami bersyukur karena kehadiran-Mu selalu ada bersama kami. Engkau tidak meninggalkan dan tidak membiarkan, tapi Engkau selalu menemani dan bersama kami di setiap langkah. Hadirat-Mu ya Tuhan yang membuat kami tenang. Hadirat-Mu yang membawa sukacita bagi kami. Di dalam hadirat-Mu Tuhan kami aman. Kami tidak khawatir, kami tidak takut dengan apapun juga. Kami bersyukur karena Tuhan selalu ada dan menuntun kami masuk dalam penggenapan rencana-Mu yang baik, yang indah dan mulia. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur. Berkati kami di sepanjang malam hari ini, dalam istirahat kami. Lingkupi kami dengan kasih dan kuasa-Mu. Kami berdoa bagi yang sakit dan dalam pergumulan, agar Tuhan melawat setiap kami. Sembuhkanlah yang sakit, kuatkan yang lemah, berikan semangat kepada yang putus asa, lepaskan yang terikat terbelenggu dosa, dan berikan jalan keluar bagi yang sedang dalam masalah persoalan. Ampuni kami Tuhan akan dosa dan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Berkatilah bangsa dan negara kami Indonesia, juga semua bangsa di dunia ini. Lawatlah dengan kasih dan rahmat-Mu, agar setiap orang dari segala bangsa memiliki pengenalan yang benar akan Engkau ya Tuhan. Terima kasih Tuhan, dalam nama-Mu yang kudus, nama Tuhan Yesus Kristus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberikan kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberikan damai sejahtera. Berkat anugerah dari Bapa Surgawi, cinta kasih karunia dari Tuhan Yesus Kristus, dalam persekutuan dan penghiburan Roh Kudus, menyertai kita semua sekarang ini dan sampai selama-lamanya. Dalam berkat nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, saudara yang dikasihi Tuhan, saya percaya firman Tuhan menjadi berkat dan kekuatan buat saudara semua. Dan Roh Kudus akan menolong saudara untuk lebih lagi memahami kebenaran firman Tuhan. Tuhan Yesus memberkati saudara semua. Sampai jumpa dalam renungan yang berikutnya. Haleluya.